Di tengah tekanan geopolitik dan medan tempur yang tak kunjung mereda, Ukraina justru mengajukan serangkaian tuntutan ambisius kepada Rusia dalam perundingan damai di Istanbul. Sementara Moskow merespons dengan proposal tegas yang nyaris bersifat ultimatum. Kiev bersikeras mengatur ritme permainan, seolah perang telah dimenangkan. Apakah ini langkah diplomatik cerdas atau justru ilusi berbahaya? Saat Barat terus menyuplai senjata dan Rusia bersiap menghadapi perang panjang, satu hal menjadi jelas, perdamaian tampak semakin jauh dari jangkauan. Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa kali menyatakan bahwa Ukraina sudah tidak lagi memiliki kartu untuk memenangkan pertarungan politik maupun militer melawan Rusia. Hal serupa dikemukakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dengan kalimat berbeda. Rusia secara praktis adalah pihak yang memegang inisiatif dan mengantongi kartu-kartu kunci untuk memaksa Ukraina mengakhiri permusuhan. Namun, putaran kedua perundingan langsung antara Rusia dan Ukraina di Istanbul, Turki memperlihatkan kecenderungan berbeda. Kiev berusaha keras mendiktekan keinginannya kepada Rusia, seolah mereka adalah pemenang perang dan berada di posisi lebih tinggi. Ini terlihat dari memorandum atau proposal versi Ukraina yang diajukan dalam negosiasi menuju pengakhiran perang. Memorandum yang disusun Presiden Volodymyr Zelensky dan para penasihatnya itu membuat sejumlah tuntutan. Pertama, gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari dengan pengawasan Amerika Serikat. Kedua, pemulangan semua orang yang terjebak akibat perang, termasuk anak-anak Ukraina yang diklaim dipindahkan secara paksa oleh Rusia. Ketiga, pertukaran seluruh tawanan perang. Ukraina juga menuntut jaminan keamanan internasional dan pelibatan pihak eksternal dalam proses negosiasi. Kiev meminta kebebasan untuk bergabung dengan Uni Eropa dan bahkan NATO, sejauh ada konsensus di antara negara-negara anggota blok tersebut. Selain itu, Ukraina ingin tetap bebas menjalin kerjasama militer, menerima pasukan asing, serta menuntut rekonstruksi pasca perang menggunakan aset Rusia yang dibekukan oleh Uni Eropa. Terkait wilayah, Ukraina menyatakan bahwa klaim Rusia atas Crimea tidak sah secara hukum internasional. Diskusi soal Crimea hanya akan dilanjutkan bila gencatan senjata penuh tanpa syarat telah disepakati. Setelah seluruh tuntutan itu terpenuhi, Ukraina mengusulkan pertemuan puncak antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Zelensky. Proposal Ukraina ini diduga telah memperoleh dukungan dari kekuatan utama Uni Eropa dan Inggris. Rusia pun telah menyiapkan dokumen tandingan, namun belum dipublikasikan saat perundingan berlangsung. Secara prinsip, Moskow berulang kali menolak gencatan senjata tanpa syarat, merujuk pada pengalaman dari perjanjian Minsk 1 dan 2 yang menurut mereka hanya dijadikan alat oleh Jerman, Prancis, dan Polandia untuk mengelabui Rusia. Gencatan-gencatan itu sebelumnya dimanfaatkan Uni Eropa dan NATO untuk memperkuat militer Ukraina. Karena itu, Rusia tidak ingin mengulangi kesalahan dengan menyetujui gencatan senjata yang berpotensi dimanfaatkan Ukraina untuk mengonsolidasikan kembali kekuatannya. Moskow juga mewaspadai kemungkinan Barat memanfaatkan jeda tersebut untuk mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Terkait NATO, Putin telah menegaskan bahwa Rusia tidak akan membiarkan Ukraina bergabung dengan blok militer transatlantik tersebut. Bagi Moskow, hal ini adalah akar konflik. Selain menguatnya kelompok neo-Nazi di tubuh militer Ukraina yang dianggap telah mempersekusi warga berbudaya Rusia di Ukraina. Media Financial Times mengutip sumber pemerintah Ukraina yang menyebut bahwa perundingan di Istanbul tidak menghasilkan terobosan berarti. Kedua pihak hanya saling bertukar dokumen untuk dipelajari sebelum pertemuan berikutnya. Satu-satunya hasil konkret adalah kesepakatan pertukaran penuh tawanan perang serta warga sipil yang terlantar akibat konflik. Selebihnya tidak ada jabat tangan antara para perunding. Ketegangan terlihat jelas saat delegasi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan sebagai penengah. Tim Ukraina dipimpin Menteri Pertahanan Rustem Umerov, seluruhnya mengenakan seragam militer, simbolisasi bahwa Ukraina dalam situasi darurat perang.
Sementara delegasi Rusia yang diketuai Wakil Presiden Vladimir Medinsky mengenakan setelan formal. Usai pertemuan, Umerov menyatakan bahwa Rusia menolak usulan gencatan senjata tanpa syarat dan pertemuan pemimpin puncak. Moskow hanya menyetujui pertukaran tawanan serta jasad korban perang, baik sipil maupun militer dari kedua pihak. Dokumen Rusia yang dipublikasikan setelah perundingan menunjukkan sikap tegas Moskow. Proposal tersebut terdiri dari 3 bagian: syarat penyelesaian konflik secara menyeluruh, langkah menuju gencatan senjata, dan peta jalan perdamaian termasuk beberapa langkah sepihak Rusia. Bagi Rusia, penyelesaian akhir konflik menuntut pengakuan internasional atas wilayah bekas Ukraina yang kini dianggap bagian Rusia. Republik Donbas atau Luhansk dan Donetsk serta wilayah Kherson dan Zaporizhia yang diklaim telah bergabung melalui referendum pada musim gugur 2022. Crimea sendiri telah memilih bergabung kembali dengan Rusia sejak 2014 pasca kudeta Maidan yang didukung Barat. Ukraina juga harus menarik seluruh pasukan dan kelompok bersenjatanya dari wilayah tersebut. Rusia menuntut agar Kiev menegaskan kembali status netral, melarang aktivitas militer asing, serta keluar dari perjanjian internasional yang tidak sesuai dengan status itu. Ukraina harus tetap bebas nuklir dan melarang kepemilikan, transit maupun penyebaran senjata nuklir. Memorandum itu meminta pembatasan kekuatan militer Ukraina tanpa menyebut angka pasti. Semua kelompok bersenjata nasionalis harus dibubarkan. Kiev juga harus menjamin hak-hak warga Rusia dan penutur bahasa Rusia, menjadikan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi, menghentikan persekusi terhadap gereja Ortodoks Ukraina, serta melarang propaganda nasionalisme ekstrim. Rusia juga menuntut pencabutan semua sanksi terhadapnya dan penolakan klaim ganti rugi dari kedua belah pihak. 2 opsi ditawarkan Rusia untuk gencatan senjata. Pertama, Ukraina menarik pasukan dari wilayah yang kini dianggap milik Rusia dan menjauhi perbatasan sejauh tertentu dalam waktu 30 hari. Kedua, menghentikan mobilisasi militer dan menangguhkan bantuan senjata Barat, serta mendirikan pusat pemantauan bilateral. Ukraina juga diminta mencabut status darurat militer dan menjadwalkan pemilu presiden dan parlemen. Semua langkah dalam proposal Rusia ini harus diselesaikan dalam waktu 30 hari. Perjanjian damai final antara Moskow dan Kiev akan ditandatangani pasca pemilu Ukraina dan disahkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam bentuk resolusi yang mengikat. Memorandum Rusia tersebut tampak tegas dan komprehensif. Seperti pernah dikatakan Trump, Rusia memang memegang semua kartu. Kiev seharusnya bersikap realistis, mustahil membalikkan keadaan seperti sekarang. Menolak mentah-mentah semua usulan Rusia hanya akan memperpanjang konflik. Bagi Moskow, pertemuan yang berkepanjangan bukan masalah besar. Secara teknis dan logistik, Rusia siap menghadapi perang jangka panjang. Bahkan, Presiden Putin tak ragu meningkatkan tekanan dan bergerak lebih dalam ke wilayah Ukraina jika provokasi terus berlangsung, seperti saat drone Ukraina menyerang pangkalan bomber strategis Rusia. Serangan drone yang menghancurkan pangkalan di Irkutsk dan Murmansk memang belum dibalas langsung oleh Rusia. Secara simbolis, serangan ini memberikan citra bahwa Ukraina masih memiliki kekuatan. Namun, di sisi lain, aksi itu bisa dipandang sebagai provokasi menuju eskalasi nuklir. Sebagaimana pernah dikemukakan Donald Trump, Zelensky dan Presiden Joe Biden dinilai berupaya menyeret Eropa dalam perang global. Provokasi ini mencerminkan tekad Zelensky, para pendukung Eropa, dan diam-diam Amerika untuk terus memperpanjang perang. Harapan akan perdamaian seperti dibayangkan Trump hanya omong kosong selama Barat masih menyuplai senjata dan data intelijen ke Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.